Shalom, Shalom. suara saya terdengar bagus, sudah oke, Bagus, saudara? clear. Ya, mari kita mulai karena sangat banyak sekali materinya. Saya harap saudara, saya pribadi berdoa supaya saudara tidak menangkap secara knowledge saja, karena transfer knowledge itu cenderung untuk kita ini nanti menjadi ahli Taurat suka berdoa, tapi saya berdoa ada Yesus, sehingga walaupun ada knowledge, tapi ada Yesus, maka kita dibuat Tuhan rendah hati, tidak pintar sendiri, tetapi menjadi berkat bagi orang lain, menjadi penghibur bagi orang lain, dan bisa mengajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, yang pertama, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, tentang kedatangan Tuhan Yesus ini adalah salah satu pelajaran penting, gitu ya, salah satu pelajaran penting dalam iman kekristenan adalah tentang kedatangan Yesus ini. Apakah Yesus Kristus benar-benar akan datang? Lalu bagaimana proses kedatangannya? Hal kedatangan Yesus ini begitu menarik perhatian publik. Tidak sedikit orang Kristen menanyakan mengenai hal tersebut, bahkan ada juga yang bertanya seperti apakah kehidupan di balik kematian di dunia serta kehidupan kekal di surga. Kedatangan Yesus Kristus adalah peristiwa yang benar-benar akan terjadi. Karena mengenai hal ini telah tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 10 sampai yang ke-11 berbunyi demikian. Sementara mereka terpana memandang ke langit saat dia naik, tampaklah dua malaikat dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, di hadapanmu dia akan kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga." Kedatangan Yesus Kristus mencari orang-orang yang percaya, Lukas 18 ayat 8, yang memiliki iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sebab itu kedatangan Yesus menjadi pengharapan bagi setiap kita yang percaya, di mana kita menantikan satu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan kekal di surga yang akan kita terima pada saat kedatangan Yesus Kristus. Ibrani 9 ayat yang ke-28, kedatangan Yesus Kristus adalah sebuah kepastian yang akan digenapi. Sebab itu kita sebagai orang percaya, tetaplah teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus dan jangan mau disesatkan dengan banyak pengajaran yang menyimpang. Bahkan jangan percaya kepada nabi-nabi palsu yang berkata Yesus ada di sana atau Yesus ada di sini. Matius 24 ayat 3 sampai 26. Sebab kedatangan Tuhan adalah kabar gembira bagi kita, di mana kita akan mendapatkan hadiah begitu, yaitu kehidupan kekal di surga. Ibrani 10 ayat 35. Karena di dalam Yesus kita adalah warga kerajaan surga. Filipi 3 ayat 20-21. Dalam kelas ini kita akan belajar memahami bagaimana kedatangan Yesus Kristus dan bagaimana sikap kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Nah, eskatologi. Apa itu? Eskatologi berasal dari bahasa Yunani, eskatos, yang artinya akhir, dan logi, yang maka berarti studi atau belajar sesuatu. Itu arti dari logi. Jadi eskatologi adalah ilmu teologi yang mempelajari tentang masa atau waktu-waktu akhir atau akhir zaman. Dalam kekristenan, eskatologi lebih mengarah pada keadaan dan peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Yesus Kristus. Bagaimana konsep kedatangannya dan bagaimana kehidupan setelah kedatangan Yesus Kristus menurut firman Tuhan? Yang pertama, ini ada istilah-istilah eskatologi dalam Alkitab. Akhir zaman.
Yohanes 6 ayat 9. Inilah kehendak Bapa yang mengutus aku, bahwa dari semua orang yang diberikannya kepadaku, tidak ada yang hilang, melainkan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Wow, ini perlu saudara-saudara sebagai murid SOS ketahui, bisa dipegang ini. Hari terakhir, yang B, Matius 7 ayat 22. Pada hari itu banyak orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami telah mengusir roh jahat, dan di dalam namamu kami telah melakukan mujizat? Ada kata hari terakhir. Kemudian ada hari Yahweh. Kisah Rasul pasal 2 ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum hari Tuhan yang besar dan mulia itu datang. Ya, di Perjanjian Baru Kisah Rasul dikatakan hari Tuhan. Ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu hari Tuhan di situ. Tuhan ini yang dimaksud adalah Yahweh. Ini adalah hari Yahweh. Memang karena di Perjanjian Baru kita diterjemahkan dari bahasa Yunani, sedangkan kata Yahweh itu dari bahasa Ibrani. Nah, di IMB kata Tuhan huruf besar itu sama dengan Yahweh. Lalu di dalam Bible kita juga ada istilah eskatologi yang D, yang keempat, hari Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Pada saat itu langit akan lenyap serta suara gemuruh, dan benda-benda langit akan meleleh oleh panas yang membara, juga bumi dan segala yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Kemudian juga ada hari Hamasiah atau hari Kristus. Filipi 1:10, agar kamu dapat memilih apa yang berharga sehingga kamu menjadi murni dan tanpa cacat pada hari Kristus. Yang F, yang keenam, ada istilah eskatologi, yaitu hari kebangkitan dan pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat 16, 17, saat penghulu malaikat berseru dan dan sangkakala Elohim ditiup sebagai suatu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit in Christ. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan, nggak turun lagi ke bumi. Yang G, hari penghakiman. Matius 12 ayat 36. Namun aku berkata kepadamu, setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Inilah istilah-istilah eskatologi di dalam Bible kita. Dari apa yang kita pelajari mengenai eskatologi di atas, maka kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa akan ada suatu hari yang luar biasa di mana Tuhan Yesus Kristus akan menyatakan kedaulatannya atas kehidupan manusia di bumi dan menjadi suatu penentuan bagi umat manusia apakah mereka menerima kehidupan kekal, surga, atau kematian kekal. Lalu sekarang eskatologi dalam Perjanjian Lama, tadi dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama ada banyak firman Tuhan yang menyebut peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadi suatu gambaran keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Itu juga firman Tuhan secara fisik dituliskan menjadi sebuah nubuatan tentang keadaan di akhir zaman. Keadaan memburuk dan manusia akan mencari Tuhan. Ulangan 4 ayat 29 ayat 29 sampai 31. Tetapi dari sanalah kamu akan mencari Yahweh Elohimmu, dan engkau akan mendapatkannya apabila engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di dalam kesesakanmu, dan pada saat semua hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Yahweh Elohimmu dan akan mendengarkan suaranya. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang penuh kemurahan. Dia tidak akan meninggalkan dan memusnahkan engkau ataupun melupakan perjanjian yang telah dibuatnya dengan sumpah kepada leluhurmu. Wow, janji Yahweh luar biasa ini di akhir zaman ini. Yang B, terjadi pertobatan dan penuaian besar. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung Bait Yahweh berdiri tegak di atas puncak-puncak gunung dan akan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Banyak orang
yang pergi dan berkata, marilah kita naik ke gunung Yahweh, ke bait Elohim Yakub, agar dia mengajar kita jalan-jalannya supaya kita menempuh jalan-jalannya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. C. Dari rumah Tuhan akan keluar pengajaran, pewahyuan, hikmat yang baru. Mika 4 ayat 1-2. Maka pada hari-hari terakhir akan terjadi bahwa gunung bait Yahweh akan didirikan mengatasi puncak gunung-gunung dan akan ditinggikan lebih daripada bukit-bukit, dan bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepadanya. Banyak bangsa akan datang dan berkata, marilah, biarlah kita naik ke gunung Yahweh, ke bait Elohim Yakub, dia akan mengajar kita jalan-jalannya, dan biarlah kita berjalan di jalan-jalannya, sebab pengajaran akan muncul dari Sion dan firman Yahweh dari Yerusalem. Eskatologi di dalam perjanjian lama yang D adalah terjadi masa-masa yang sulit dan penganiayaan besar bagi umat manusia. Tapi jangan khawatir, untuk mengantarkan murid-murid SOS sore hari ini, perhatikan ayat di Yeremia 13:7 ini. Penganiayaan besar bagi umat manusia itu yang mana? Alangkah dahsyatnya hari itu sehingga tidak ada yang seperti itu. Dan inilah waktu kesusahan Yakub, tetapi ia diselamatkan darinya. Iya, kesusahan Yakub. Kalau saudara keturunan Yakub ya masuk, kalau enggak ya jangan khawatir, in Christ. Yang ketiga, eskatologi dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru juga menuliskan jelas keadaan yang akan terjadi di akhir zaman, kedatangan Yesus Kristus dan kehidupan kekal dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus datang menjemput orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu dan aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. B. Langit dan bumi akan berlalu. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. C. Akan terjadi peperangan besar. Kesusahan demi kesusahan akan terjadi, dan keadaan manusia pun akan semakin menderita karena munculnya antikristus yang akan berkuasa dan membangun kerajaannya. Matius 24 ayat 6-7. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita tentang perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan, karena semuanya itu memang harus terjadi, tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Bagian B tentang kedatangan Yesus. Berita tentang kedatangan Yesus Kristus ke dunia sudah terdengar sejak zaman para rasul. Dengan berjalannya waktu, kita berjalan hidup di akhir zaman dan kedatangan Yesus akan semakin dekat. Berkaitan dengan berita kedatangan Yesus, tampaknya tidak terjadi apa-apa sejak zaman para rasul hingga sekarang. Sepertinya kedatangannya masih lama. Keadaan ini menimbulkan kebingungan di kalangan orang-orang Kristen, sehingga mereka mulai berpikir bahwa Yesus tidak akan datang lagi. Bahkan ada yang menganggap bahwa akhir zaman hanyalah sebuah cerita dongeng yang tidak ada kebenarannya. Ya, masalahnya umur kita berapa gitu ya. Umur kita cuma 100 tahun, ini masih berapa tahun. Yesus pasti datang. Melalui SOS ini kita diingatkan bahwa kedatangan Yesus Kristus merupakan kepastian. Yesus datang untuk menjemput mereka yang percaya dan memberikan kehidupan kekal di surga, serta menghakimi mereka yang tidak percaya dan ketutupan raise hand. Mereka yang tidak percaya, dan memisahkan mereka untuk menerima penghukumannya, yaitu kematian kekal. Firman Tuhan tidak pernah salah dan gagal. Sekali Tuhan berfirman, pasti digenapi. Kalau Yesus Kristus belum datang sampai sekarang, bukan karena Yesus tidak menepati firman-Nya, tetapi dalam anugerahnya, Yesus Kristus menunda waktu kedatangannya
agar setiap orang-orang bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan melalui pemberitaan Injil, kabar baik. Anugerah karena Yesus Kristus menghendaki bahwa setiap manusia itu diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menepati janjinya meskipun beberapa orang menganggapnya lambat, namun sebaliknya, dia sabar terhadap kita karena dia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Nah, tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Nah, ini sangat penting. Sekalipun kita melihat bagaimana dalam kitab suci kita menggambarkan tentang hari kedatangan Yesus Kristus dan bagaimana melihat tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus Kristus, tetapi tidak ada satupun manusia dan malaikat yang dapat mengetahui dengan pasti kedatangan Yesus Kristus di bumi. Matius 24 ayat 36, namun mengenai hari dan saatnya, tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun tidak kecuali Bapakku saja. Sebelum Yesus Kristus datang, kitab suci kita menceritakan kepada kita, pada setiap kita yang percaya mengenai tanda-tanda kedatangannya, agar setiap orang percaya tidak disesatkan oleh pengajaran palsu atau nabi-nabi palsu. Dalam Matius pasal 24 ayat 3-5 dikatakan, dan sementara dia duduk di atas gunung Zaitun, datanglah para murid kepadanya secara tersendiri sambil berkata, katakanlah kepada kami, bagaimana hal-hal itu akan terjadi? Dan apa tanda kedatanganmu di akhir zaman itu? Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, perhatikanlah, janganlah seorang pun menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus Kristus sudah pasti akan datang, tetapi tidak ada yang tahu kapan kedatangannya. Sebab kedatangannya seperti kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat. Matius 24 ayat 27. Sebab itu janganlah mudah disesatkan oleh orang-orang yang berkata tahu mengenai waktu kedatangan Yesus, dan janganlah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Hiduplah bergantung pada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan menuntun kita pada hari kebenaran sejati dan memberikan kita pengetahuan akan hal-hal yang akan datang, baik masa depan maupun tentang akhir zaman. Ini seperti perkataan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, namun jika roh kebenaran itu datang, Roh Kudus, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang telah didengarnya, dia juga mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, masa depan juga diberitahukan, ajaib ini pasti. Nah, yang kedua, sikap orang percaya dalam menanti kedatangan Yesus Kristus. Pertama, sabar. Yakobus 5 ayat 7-8, oleh karena itu saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani dengan sangat sabar menantikan buah yang berharga di tanahnya sampai turun hujan awal dan hujan akhir. Kamu juga bersabarlah, teguhkanlah hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang kedua, yang B, percaya. Ini sikap menanti kedatangan Tuhan. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. C, bersukacita. Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Sebagai orang percaya, kedatangan Yesus Kristus bukanlah tanda kebinasaan bagi kita, tapi kedatangan Yesus adalah sukacita bagi kita. Karena kedatangannya adalah kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya. Sebab itu, kita sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus dan hidup di dalam kuasa Roh Kudus, kita memiliki tugas mulia, yaitu untuk memberitakan kedatangan Yesus Kristus dan hidup kekal di surga melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, tentang tanda-tanda kedatangan Yesus.
Di Bible dicatat adanya penyesatan besar. Yang pertama, Matius 24 ayat 4 sampai 5. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, perhatikanlah, janganlah seorang pun menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang B, yang kedua, adanya peperangan dan gempa bumi. Di akhir zaman akan banyak terjadi peperangan. Bangsa bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, tetapi semua ini bukanlah akhir dari semuanya, tetapi sebuah tanda peringatan bahwa Yesus Kristus segera akan datang. Pada hari yang luar biasa itu terjadi, yaitu hari di mana Yesus Kristus menyatakan dirinya untuk di bumi, maka akan didahului keadaan yang bergejolak seperti gempa bumi, angin ribut, banjir dan sebagainya. Jadi kalau terjadi peperangan, gempa bumi yang ribut, itu kan orang takut kan, akhirnya mencari Yesus, gitu. Itu baik saja sih. Jadi jangan takut saudara, karena Tuhan datang untuk keselamatan kita. Matius 24 ayat 6 sampai 7 dikatakan, dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita tentang perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan karena semuanya itu memang harus terjadi, tetapi hal itu belumlah kesudahannya, masih belum kok. Ini ayatnya sama ya tadi. Dan kamu akan segera mendengar. Oke, ayat yang ke-7 saya baca. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Yang ke-C, penganiayaan karena nama Yesus Kristus. Matius 24 ayat 8 sampai 9. Dan semua ini merupakan awal pemberitaan. Kemudian mereka akan menyerahkanmu ke dalam kesengsaraan, dan mereka akan membunuhmu, dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Kemudian yang D, matahari gelap menjadi gelap dan bintang berjatuhan. Sebelum Yesus datang, kuasa langit akan digoncangkan dan akan terjadi tanda-tanda di langit yang belum pernah terjadi. Di Matius pasal yang 24 ayat 29 sampai 30, segera sesudah kesengsaraan pada hari-hari itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan bercahaya. Bintang-bintang di langit akan berjatuhan dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Kemudian akan tampak tanda anak manusia di langit, lalu semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Manusia mencari perlindungan. Saat keadaan dunia sudah bergoncang, manusia cenderung akan mencari perlindungan kepada hal-hal yang mereka anggap bisa melindungi mereka. Misalnya gunung-gunung, kuasa-kuasa dunia, tetapi semua usaha manusia hanyalah kesia-siaan. Wahyu 6 ayat yang 15 dikatakan, raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, orang-orang kaya, perwira-perwira, dan mereka yang berkuasa, serta setiap hamba dan setiap orang merdeka, menyembunyikan diri ke dalam gua-gua dan ke sela-sela gunung batu. Tapi semua gunung dan penguasa yang manusia andalkan di bumi akan lenyap oleh kuasa Yesus Kristus. Wahyu 16 ayat 17. Yang F, Injil diberitakan ke seluruh bangsa. Ini tanda-tanda di dalam Bible tentang kedatangan Yesus. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Jika kita melihat bagaimana para penginjil dan misionari telah masuk ke seluruh belahan dunia, bahkan semua media juga menjadi sarana pekabaran Injil, termasuk WhatsApp, gitu ya, termasuk WhatsApp, Facebook. Kalau saudara mulai memberitakan kabar baik Yesus Kristus, berarti Injil ini menjadi sampai ke bangsa-bangsa dan kita ini telah berada di akhir zaman. C, sekarang tentang dunia orang mati. Kematian adalah karya Tuhan dan hal misterius yang tidak dapat diselami oleh akal pikiran manusia. Sebab akal pikiran manusia hanya terbatas sampai sebelum kematian saja. Makanya tak terselami. Kita akan mempelajari mengenai kematian dan dibalik kematian, dari kematian berdasarkan dibalik keadaan dibalik dari kematian berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, Kitab Suci menuliskan beberapa keadaan manusia di balik kematian. Yang A, roh orang mati kembali kepada Elohim. Pengkhotbah 12 ayat 7, maka tubuh kita akan kembali menjadi debu dan tanah, dan roh kembali kepada Elohim yang telah mengaruniakannya.
Nah ini roh. Yang B, dunia yang gelap. Dunia orang mati digambarkan sebagai dunia yang gelap, suatu tempat dan keadaan tanpa kegiatan. Ayub 17 ayat 13, bila mana aku menantikan alam maut sebagai rumahku, aku telah membentangkan tempat tidurku di dalam kegelapan. Jangan khawatir saudara, kita anak-anak terang, hidup dan mati pasti tidak akan di tempat gelap. Karena Yesus adalah terang. Yang C, manusia tertidur. Ayub 14 ayat 12. Demikianlah manusia berbaring dan tidak bangun. Sampai langit tidak ada lagi, mereka tidak akan terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Yang dimaksud sampai langit tidak ada lagi sampai Yesus Kristus datang, 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Pada saat itu langit akan lenyap disertai suara gemuruh dan benda-benda langit akan meleleh oleh panas yang membara, juga bumi dan segala yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Yang kedua, tentang dunia orang mati ini tidak mengetahui apa-apa, ini dunia orang mati. Pengkhotbah 5 ayat 5 dikatakan, pada hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari, pada saat itu langit akan lenyap disertai suara gemuruh dan benda-benda langit akan meleleh oleh panas yang membara, juga bumi dan segala yang ada di dalamnya akan terbakar habis. 6. Rasa cinta, kebencian, cemburuan mereka sudah lenyap dan tidak ada lagi bagian dalam segala hal yang dilakukan di bawah matahari. Ayat yang 10, segala sesuatu yang di tanganmu temukan untuk dilakukan, kerjakanlah dengan kekuatanmu, karena tidak ada pekerjaan atau pertimbangan atau pengetahuan atau hikmat di alam maut di mana engkau akan pergi. Ya, tentang dunia orang mati yang tidak lagi memiliki hubungan dengan yang masih hidup. Nah, ini ya, ingat ya, tidak ada lagi hubungan masih hidup. Wah, tadi malam aku didatangi oleh ayahku yang meninggal. Wah, itu kok kayaknya nggak ada dalam Bible. Yuk kita lihat Ayub 14 ayat 21. Anak-anaknya menjadi mulia dan ia tidak mengetahuinya, mereka jatuh, tetapi ia tidak menyadarinya. Mazmur 146 ayat 4. Nafasnya akan lenyap, ia akan kembali ke tanah, pemikirannya lenyap pada hari itu juga. Jadi sudah tidak ada hubungannya. F akan berada di Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Dalam bahasa Yunani, kata Firdaus menggunakan kata paradaisos, yang berarti sebuah tempat-tempat orang percaya yang telah meninggal atau diangkat oleh Yesus Kristus. 2 Korintus 12 ayat 4, tiba-tiba ia diangkat ke Firdaus, ini pengalaman Saulus waktu itu, dan ia mendengar kata-kata yang tak terucapkan, yang manusia tidak boleh mengucapkannya. Firdaus adalah tempat yang sudah disediakan bagi orang percaya yang hanya diketahui oleh Yesus Kristus sendiri. G. Kebangkitan setelah kematian. 1. Kebangkitan orang percaya. Kebangkitan orang percaya adalah kebangkitan mereka yang telah meninggal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan akan diubah dalam tubuh kemuliaan untuk menerima anugerah, yaitu kehidupan kekal di surga. Untuk hidup selama-lamanya dengan Yesus Kristus di surga. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup sebagai suatu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan orang yang mati dalam Kristus in Christ akan lebih dulu bangkit. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya, di udara selama-lamanya, enggak turun lagi ke bumi ya. Kebangkitan orang berdosa. Kebangkitan orang berdosa adalah kebangkitan orang-orang mati yang tidak percaya Yesus Tuhan. Kemudian mereka dihakimi dan mengalami kematian kekal di tempat penghukuman sana. Disiapkan pada waktu kebinasaan. Ayub 21, 30 dan ayat 30 dan 32. Di dalam King James Version dikatakan that the wicked is reserved to the day of destruction. They shall be brought forth to the day of wrath.
Yet his soul be brought to the grave and shall remain in the tomb. Diterjemahkan begini, bahwa orang jahat disimpan sampai pada hari kebinasaan dan dibawa keluar pada hari murka besar. Dialah yang akan dibawa ke kuburan dan akan tetap di dalam kubur. Ya. Lalu disiapkan untuk dihakimi. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah heran akan hal itu, sebab saatnya segera tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah melakukan hal-hal yang baik akan bangkit menuju kehidupan. Sedangkan mereka yang telah melakukan hal yang jahat akan bangkit menuju penghukuman. Sekarang bagian D, urutan menjelang kedatangan Yesus. Nah, ini urutan menjelang kedatangan Yesus. Berdasarkan kitab suci kita perlu mengetahui urutan-urutan sebelum kedatangan Yesus Kristus. Agar sebagai orang percaya memahami keadaan akhir zaman yang benar. Yang pertama, rapture. Pandangan pre-tribulasi, sebelum masa aniaya besar, saudara, di gereja YAS kita memakai ini, saudara, pre-tribulasi, mengenai kedatangan Tuhan adalah pandangan yang mempercayai yang bahwa sebelum masa aniaya atau kesusahan besar atau kesusahan Yakub atau Jacob's trouble menimpa manusia di bumi, Tuhan Yesus Kristus akan mengangkat umatnya terlebih dahulu agar terhindar dari masa kesusahan besar atau masa antikristus berkuasa secara penuh di bumi. Nah, inilah yang terjadi pada waktu rapture itu. Jadi menyelamatkan kita dari masa tribulasi. Rapture atau peristiwa pengangkatan, harpazo, bukanlah sebuah khayalan atau tafsiran, bukan tafsiran. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa pengangkatan itu betul-betul ada, benar-benar ada. Kata pengangkatan dalam bahasa Yunani-nya pakai kata harpazo yang artinya terangkat ke surga. Para ahli teologi mendefinisikan kata rapture adalah karya Tuhan terakhir, karya Tuhan di akhir zaman, zaman yang kita hidup sekarang ini. Sebetulnya ini adalah zaman anugerah yang mengangkat atau meluputkan orang percaya dari penderitaan masa kesusahan besar sampai pada kehidupan kekal di surga. Kitab suci mencatat dengan jelas peristiwa pengangkatan di akhir zaman ini, namun tidak semua orang mengalaminya. Bagian yang A, kitab suci mencatat peristiwa orang-orang percaya yang diangkat. Kejadian 5 ayat 24, Henok berjalan dengan Elohim, kemudian ia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. 2 Raja-Raja 2:11, ketika mereka berjalan dan berbicara, lihatlah sebuah kereta kuda berapi datang dan memisahkan keduanya, lalu angin badai membawa Elia naik ke surga. Markus 16 ayat 19, setelah berbicara dengan mereka, lalu Tuhan terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Elohim. Ya, yang bagian B tentang pengangkatan ini, apakah kata firman Tuhan mengenai pengangkatan? Satu, Yesus Kristus hanya mengangkat orang-orang percaya. Ketika Yesus datang ke dunia, maka setiap orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan dibangkitkan, dan mereka yang masih hidup akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan untuk diangkat dalam kemuliaan. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 18 dikatakan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, nah ini Injil anugerah, Yesus mati dan bangkit, maka mereka yang telah meninggal di dalam Yesus, in Jesus, akan dikumpulkan oleh Elohim bersama-sama dengan dia. Inilah firman Tuhan yang hendak kami katakan kepadamu, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16, saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup sebagai suatu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan orang yang mati dalam Kristus in Christ akan lebih dulu bangkit. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Jadi hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Mereka yang telah meninggal di dalam Yesus Kristus Tuhan akan dibangkitkan
dan mengalami pengangkatan, dan mereka yang masih hidup di dalam Yesus akan diubahkan dalam sekejap dalam tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa atau kekal untuk diangkat ke awan-awan menyongsong kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Maranatha. 2. Orang-orang percaya diluputkan dari kesengsaraan besar. Yesus mengangkat orang-orang percaya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, untuk meluputkan mereka dari penderitaan atau kesusahan besar yang akan menimpa dunia dan seluruh umat manusia. Beberapa ayat firman Tuhan yang mendukung pandangan mengenai pretribulasi, yaitu pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa kesusahan besar. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 11. Sebab Elohim memilih kita bukan untuk ditimpa murka, melainkan untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga atau kita tidur, kita hidup bersama-sama dengannya. Sebab itu hendaklah kamu saling menghibur dan saling membangun, sebagaimana yang sedang kamu lakukan sekarang ini melalui SOS. Ya, Mazmur 16 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, karena engkau tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alam maut, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Amin. Setiap orang percaya di dalam Yesus, kita akan diluputkan dari segala kesusahan, kebinasaan, dan murka Tuhan yang akan menimpa dunia ini. Karena di dalam Yesus Kristus, kita menerima pemeliharaan dan keselamatan untuk menerima hidup kekal di surga. Yang ketiga, proses pengangkatan hanya sekejap mata. Matius 24 ayat 27 dan 31. Sebab sebagaimana kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikianlah pula terjadi dengan kedatangan Anak Manusia. 31. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya ke empat penjuru mata angin, dari satu ujung langit sampai ke ujung lainnya. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Lihatlah, aku mengatakan sebuah rahasia kepadamu. Ini misteri Kristus. Sesungguhnya kita tidak semuanya akan mati, tetapi kita akan diubahkan dengan seketika, dalam sekejap mata, gitu ya, satu kedipan, ting, gitu. Pada sangkakala terakhir, sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang kekal, tubuh kemuliaan, dan kita semuanya akan diubahkan. 53, sebab yang fana harus mengenakan yang kekal, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Proses terjadinya pengangkatan sangat cepat dan sekejap mata. Semua yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan, dan mereka yang hidup tentunya yang hidup in Christ di dalam Yesus Kristus, akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, diubahkan dan diberi tubuh kemuliaan. Jadi kayak casing tubuh yang baru. Mereka yang telah mengalami pengangkatan ini telah mengenakan tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang sudah bebas atau tidak terkontaminasi lagi dengan dosa, dan tidak mengalami lagi namanya penderitaan atau sakit penyakit. Ini tubuh kemuliaannya adalah tubuh yang bukan tubuh yang seperti di dunia ini, saudara. 4, tentang penyingkiran. Pada waktu kedatangan Yesus Kristus kedua kali juga bisa dikatakan sebagai penyingkiran atau pemindahan. Orang-orang menjelang kedatangan Yesus Kristus akan disingkirkan atau dipindahkan atau dibawa ke suatu tempat yang hanya diketahui oleh Yesus Kristus sendiri, karena in Christ, sehingga mereka tidak mengalami masa kesusahan besar. Wahyu 12 ayat 6 ayat 6 dan 14. Oh, ini kok ayatnya belum diganti. 51 ini 1 Korintus. Oke, sorry saudara. Dan wanita itu pun melarikan diri ke padang gurun, ya ini di Wahyu saudara, ke tempat yang telah dipersiapkan Elohim, agar di sana ia dapat terpelihara selama 1260 hari. Rekan-rekan Pastor TNT supaya ini nanti diperbaiki. Kemudian ini yang Wahyu ya, 12 ayat 14 ini, bukan 53. Kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap Raja Wali besar, supaya ia dapat terbang menuju padang gurun, tempat ia dipelihara selama 1 masa dan 2 masa setengah masa, jauh dari hadapan si ular itu. Wanita yang dimaksud dalam ayat ini adalah Israel atau orang-orang percaya atau mempelai Kristus.
Mereka akan dibawa ke satu tempat yang telah disiapkan bagi Yesus, mereka yang percaya, yang jauh dari iblis dan antikristus, sampai pada saat yang ditentukan oleh Yesus sendiri. Ya, ini bukan termasuk kita, saudara ya. Ini orang-orang percaya di yang zaman yang akan datang. Ya, urutannya yang kedua, kedatangan Yesus adalah perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba adalah perkawinan antara Israel, orang-orang percaya, dengan Kristus. Ini pembaharuan perjanjian antara Yahweh Elohim dengan, yaitu melalui Yesus Kristus dengan umatnya Israel. Jadi saudara jangan berpikir perkawinan anak domba ini adalah perkawinan seperti pikiran manusia, oh kawin pria dan wanita jadi suami istri, bukan seperti itu. Ini perjanjian, pengikatan perjanjian. Perkawinan di sini tidak diartikan secara hurufiah, nah kan, literal. Seperti halnya pemahaman kita mengenai pernikahan, yaitu menjadi suami istri atau memiliki hubungan selayaknya suami istri di dunia. Yang dimaksud dengan pernikahan anak domba adalah keadaan kemuliaan dan sukacita besar yang digambarkan sebagai pesta perkawinan anak domba, lebih tepatnya pembaharuan perjanjian antara Tuhan di dalam Yesus Kristus dengan umatnya Israel, karena di perjanjian lama, perjanjian Yahweh dengan Israel telah diputus dan akan diperbaiki di masa depan, dan di dalam perkawinan anak domba ini, perjanjian Tuhan diperbaiki. Perkawinan anak domba adalah sebuah pesta sukacita yang dibuat oleh Bapa Yahweh dalam Yesus Kristus. Nah, pesta sukacita dalam sukacita bagi Kristus yang adalah mempelai pria dan atau orang-orang benar. Bentar, saya baca di handphone. Di laptop saya ketutupan angkat tangan. Di mana ya tadi? Orang-orang percaya itu orang-orang kudus adalah mempelai wanitanya. Berikutnya di next. Matius 22 ayat yang kedua. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang menyelenggarakan pesta pernikahan untuk putranya. Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pandangan mengenai perkawinan anak domba. Apakah kata firman Tuhan mengenai perkawinan anak domba dan apakah yang terjadi pada hari perkawinan anak domba ini? Satu, yang terjadi adalah hari sukacita besar. Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita, marilah kita bersukaria, marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya, sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Bandingkan ayat ini dengan Yohanes 3:9 yang memiliki mempelai wanita adalah mempelai pria, namun sahabat mempelai pria yang berdiri dan mendengarkannya sangat bersukacita karena suara mempelai pria itulah sukacitaku dan sekarang telah penuh. Yang berikutnya yang terjadi adalah perjumpaan dengan mempelai pria. Matius 25 ayat 1 sampai 13 saudara dapat baca. Dalam ayat ini kita melihat Yesus memberikan perumpamaan tentang sekumpulan wanita yang sedang menanti seorang mempelai pria yang akan datang, namun pada akhirnya hanya 5 gadis bijaksana yang masuk dalam perjamuan kawin dan bersukacita. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa perkawinan anak domba adalah gambaran perjumpaan secara langsung dengan Yesus Kristus Tuhan dalam kemuliaan dan sukacita besar. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-2. Yesus adalah mempelai pria bagi Israel. Di ayat ini, Yesus memposisikan dirinya sebagai mempelai pria. Matius 9 ayat 15. Yesus berkata kepada mereka, tidaklah mungkin para pengiring mempelai berduka cita selama mempelai pria berada bersama mereka. Namun harinya akan tiba ketika mempelai pria diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bandingkan ayat ini dengan Markus 2 ayat 19 sampai 20, Yesus menjawab mereka, dapatkah para sahabat mempelai pria berpuasa ketika mempelai pria itu ada bersama mereka? Selama mempelai pria itu ada bersama mereka, mereka tidak berpuasa, tetapi harinya akan tiba ketika mempelai pria diambil dari mereka, mereka akan berpuasa. Jadi Yesus adalah mempelai pria. Kita adalah tubuh Kristus yang dikuduskan. Nah, perhatikan saudara. Kita adalah tubuh Kristus yang dikuduskan. Di ayat ini Yesus memposisikan dirinya sebagai mempelai pria. 1 Korintus 12 ayat 12. Sama seperti tubuh,
adalah satu tetapi memiliki banyak anggota. Dan semua tubuh itu sekalipun banyak namun tetap merupakan satu tubuh. Demikian jugalah Kristus. Nah, sebetulnya di sini Kristus sebagai kepala, saudara. Orang percaya dalam Yesus Kristus saling mengasihi, yang Kristus adalah kepala dan tubuh. Ini mungkin, mohon maaf, kalimatnya belum perbaiki. Kehidupan orang percaya akan sepenuhnya tunduk kepada Kristus dan tidak ada lagi pemberontakan atau dosa. Kasih Yesus Kristus dialami sepenuhnya, artinya orang-orang percaya tidak akan mengalami lagi penderitaan. Semua orang percaya dikuduskan, memiliki kemuliaan dan tidak ada lagi celah dosa. Next. Efesus 5 ayat yang ke 24 sampai 27. Karena itu sebagaimana gereja tunduk pada Kristus, demikian pula para istri kepada suami mereka masing-masing dalam segala hal. Para suami, kasihilah istrimu masing-masing sebagaimana Kristus mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuk itu, agar dia dapat menguduskannya dengan firman setelah membersihkannya dengan pemandian air, supaya dia dapat menampilkan di hadapannya gereja yang cemerlang, yang tidak bercacat atau kerut atau sesuatu yang serupa itu, yaitu gereja yang kudus dan tanpa celah. 3, tentang antikristus. Antikristus. Di dalam kitab suci sudah menubuatkan tentang antikristus yang akan muncul menjadi pemimpin dan penyesat terbesar bagi umat manusia. 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, inilah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar bahwa seorang antikristus akan datang, bahkan sekarang banyak antikristus telah muncul dan dari tanda itu kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Seperti musuh yang menanam benih ilalang di tengah gandum, seiring dengan pertumbuhan gereja-gereja, antikristus juga sedang memperbesar kekuasaannya. Sebagai orang Kristen, kita sudah tidak asing lagi dengan antikristus, tetapi sayangnya masih banyak orang Kristen yang tidak mengerti tentang antikristus. Beberapa orang berpandangan bahwa antikristus adalah penyiksa yang sangat kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Pandangan kelompok Kristen lainnya mengatakan bahwa antikristus adalah orang-orang yang akan menganiaya orang-orang percaya, merusak gereja-gereja, melarang orang-orang percaya beribadah kepada Yesus Kristus dan sebagainya. Di kelas ini kita mempelajari tentang antikristus, apakah yang dilakukan antikristus sebelum kedatangan Yesus Kristus, sehingga kita memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Antikristus berasal dari kata Yunani, yaitu antikristos. Kata ini terdiri dari 2 kata, yaitu anti dan kristos. Anti berarti melawan atau menolak, menggantikan posisi Kristus dengan dirinya sendiri atau dengan oknum lain pada posisi Kristus, suatu oknum lain yang dijadikan Tuhan. Dalam kitab Wahyu, oknum yang lain itu disebut binatang, sedangkan Kristus artinya Mesias yang diurapi. Jadi, antikristus adalah oknum yang menggantikan posisi Kristus sebagai Tuhan. Dia ingin disembah sebagai Tuhan. Antikristus menolak kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapakah antikristus? Dalam kitab suci jelas menuliskan tentang antikristus dan segala kejahatan yang akan dilakukannya di muka bumi sebelum Yesus Kristus datang yang kedua kali. Mereka bukanlah berasal dari Kristus, itu yang pertama. Antikristus itu bukan berasal dari Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 18-19, anak-anakku, inilah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar bahwa seorang antikristus akan datang, bahkan sekarang banyak antikristus telah muncul. Dari tanda itu kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Mereka meninggalkan kita karena mereka bukan berasal dari kita. Sebab jika mereka berasal dari kita, mereka akan tetap tinggal bersama kita. Tetapi mereka pergi supaya menjadi nyata bahwa mereka bukanlah berasal dari kita. Antikristus harus muncul sebelum kedatangan Yesus Kristus menjadi tanda kedatangannya. Dan antikristus sudah ada sekarang ini namun belum menyatakan diri dan berkuasa. Kitab suci menuliskan bahwa roh antikristus sudah ada bersama-sama dengan kita tetapi bukan berasal dari kita.
Siapakah antikristus? Yang kedua adalah pendusta. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Yaitu ia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ia adalah antikristus yang menyangkal Bapa maupun Putra. Antikristus adalah pendustanya, yaitu mereka yang menyangkal atau menolak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Antikristus juga menolak Bapa, tidak percaya akan Bapa Yahweh, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Siapakah antikristus? Yang ketiga adalah roh yang menyesatkan manusia. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan tidak berasal dari Elohim, dan itulah antikristus yang telah kamu dengar bahwa ia sedang datang dan sekarang pun ia sudah ada di dalam dunia. Antikristus adalah roh yang menyesatkan manusia sehingga tidak mau mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Siapakah antikristus? Yang keempat adalah dia memperalat manusia untuk menyesatkan orang lain. 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul ke dunia, mereka tidak mengakui Yesus Kristus yang datang sebagai manusia. Inilah penyesat dan antikristus. Antikristus memperalat atau menggunakan orang-orang atau sekelompok oknum untuk menyesatkan seluruh manusia. Siapakah antikristus? Yang kelima, dia akan menghancurkan tempat kudus. Antikristus hendak menyingkirkan Mesias, Yesus, dan menempatkan dirinya sebagai Tuhan, dan akan menghancurkan tempat kudus. Ketika antikristus muncul dan berkuasa, semua orang akan dilarang menyembah Yesus Kristus, tempat kudus akan dihancurkan. Dinubuatkan dalam Daniel 9 ayat 26, dan sesudah 62 pekan, Mesias akan disingkirkan dan tidak ada seorang pun lagi, tidak ada apapun lagi padanya. Kemudian rakyat dari seorang penguasa sambil datang menyerbu, mereka memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Dan pada akhirnya akan ada air bah, bahkan sampai akhir akan ada peperangan yang menghancurkan yang ditetapkan. Siapakah antikristus? Yang keenam ya. Yang keenam, tadi yang kelima. Yang ini yang keenam harusnya. Akan meninggikan dirinya untuk disembah. Antikristus akan menyombongkan dirinya dan meninggikan dirinya untuk disembah. Antikristus akan menyamakan dirinya seperti Yesus Kristus sebagai Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 4, ia akan menentang dan meninggikan diri di atas semua yang disebut dan disembah sebagai Elohim. Bahkan ia akan duduk di bait Elohim dan menyatakan dirinya sebagai Elohim. Yang ketujuh, ya ini yang ketujuh ya. Mohon maaf kalau ada salah tulis. Memiliki kekuatan dari naga atau iblis. Antikristus memiliki kekuatan atau kuasa yang diberikan oleh naga untuk menyesatkan seluruh dunia sehingga manusia menyembah naga atau iblis. Wahyu 13 ayat 1 sampai 8. Aku berdiri di atas pasir tepi laut. Lalu aku melihat seekor binatang muncul dari laut. Ia memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Di atas tanduk-tanduknya ada 10 mahkota dan ada nama hujatan pada kepala-kepalanya. Binatang yang aku lihat itu serupa macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa dan naga. Itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya serta kekuasaannya yang besar. Aku melihat satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang mematikan, tetapi luka itu sembuh dan seluruh dunia terkagum-kagum mengikuti binatang itu. 4, maka mereka menyembah naga yang telah memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Mereka juga menyembah binatang itu dengan berkata, siapakah yang serupa binatang ini? Siapakah yang mampu berperang melawan melawan dia? 5, kepadanya diberikan sebuah mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujatan, dan kepadanya diberi kuasa untuk terus melakukannya selama 42 bulan. Ia membuka mulutnya, menghujat Elohim, menghujat namanya dan tabernakelnya, serta semua yang berdiam di surga. 7, ia diberi kuasa untuk mengadakan peperangan, serta orang-orang kudus
Dan untuk mengalahkan mereka, kepadanya diberikan kekuasaan atas setiap suku, bahasa, dan bangsa. 8, semua yang tinggal di bumi akan menyembahnya, yaitu mereka yang sejak permulaan dunia, itu namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba tersembelih. Yang berikutnya, yang ke-8, siapakah antikristus itu? Kekuatan antikristus itu untuk menyesatkan. Seperti yang kita baca barusan di Wahyu 31 ayat 8 itu, antikristus juga akan melakukan tanda-tanda yang ajaib, kesembuhan, mujizat dan sebagainya untuk menyesatkan manusia. Dinubuatkan dalam Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin mereka juga bermaksud menyesatkan orang-orang pilihan. Yang berikutnya yang ke-9 adalah menyamar seperti domba. Antikristus digambarkan seperti serigala buas yang menyamar seperti domba. Matius 7 ayat 15. Namun berhati-hatilah sebagai nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, mereka berpakaian bulu domba, padahal di dalamnya mereka adalah serigala buas. Siapakah antikristus? Yang berikutnya adalah yang ke-10, akan menjadi raja sementara. Menjadi raja sementara di bumi. Antikristus akan berkuasa sebagai raja di bumi bersama naga iblis yang telah memberikan kekuatan atau kuasa atas bumi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Yesus Kristus. Wahyu 17 ayat 11 sampai 12. Binatang yang pernah ada tetapi sekarang tidak ada, ia adalah raja ke-8, namun berasal dari ketujuh raja itu ia menuju kebinasaan. Ke-10 tanduk yang telah engkau lihat adalah 10 raja yang belum menerima kerajaan, tapi mereka akan menerima kuasa sebagai raja selama 1 jam bersama binatang itu. B. Akhir kehidupan antikristus. Yang pertama, mendapatkan hukuman. 2 Korintus 11 ayat yang keempat, 13 dan 15. Memang kamu sabar saja terhadap orang yang datang memberitakan Yesus yang lain yang tidak pernah kami beritakan, atau memberikan roh yang lain yang tidak pernah kamu terima, dan Injil yang lain yang tidak pernah kamu dapatkan. 13, sebab mereka yang seperti itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja yang menipu, yang menyamar sebagai para rasul Kristus. 14, tidak perlu heran karena setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan hal yang luar biasa jika para pelayannya juga menyamar sebagai para pelayan kebenaran. Pada akhirnya keadaan mereka setimpal dengan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Bandingkan ayat 15 dengan terjemahan LAI, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Yang kedua, bagaimana kesudahan antikris akan dibinasakan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4 dan 8, ia akan menentang dan meninggikan diri di atas semua yang disebut dan disembah sebagai Elohim. Bahkan ia akan duduk di bait Elohim dan menyatakan dirinya sebagai Elohim. Maka si pendurhaka itu akan dinyatakan. Tetapi Tuhan akan membinasakannya dengan nafas dari mulutnya dan melenyapkannya pada saat ia datang kembali. Yang ketiga, yang C, antikristus itu siapa? Bagaimana akhir hidupnya? Antikristus membangun pasukannya. Pada saat antikristus mulai membangun kekuatan kerajaannya di muka bumi ini, itu terutama di bumi Israel, jangan khawatir, maka ia akan menguasai perekonomian dunia, bahkan akan menguasai pemerintahan seluruh dunia, bahkan bangsa-bangsa akan tunduk kepada antikristus. Antikristus akan muncul secara terbuka untuk menguasai dunia, sehingga terjadi peperangan besar antara antikristus melawan raja-raja dunia, dan peperangan ini akan dimenangkan antikristus. Sejak antikristus berkuasa atas bangsa-bangsa di dunia, mereka diharuskan memakai sistem ekonomi dalam melakukan transaksi jual beli. Jika menolak, mereka akan disiksa dan dibunuh. Perang Harmagedon adalah peperangan bangsa melawan bangsa. Markus 13 ayat 7 sampai 8. Ketika kamu mendengar peperangan dan kabar-kabar tentang perang, janganlah takut, karena hal itu memang ada yang hilang ya. Karena hal itu memang baik. Ya, saudara nanti bisa baca ya. Ayat yang ke-8, memang bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan kelaparan dan kekacauan, ini barulah awal dari penderitaan.
Sejak antikristus menguasai dunia, semua bangsa-bangsa akan disesatkan untuk memakai tanda mereka dan menyembah kepada iblis. Setelah seluruh dunia sudah dikuasai, maka antikristus akan membentuk pasukan besar, yaitu iblis, antikristus, dan bangsa-bangsa untuk melawan Yesus Kristus. Peristiwa ini dikenal dengan perang Harmagedon. Yesus memerangi antikristus dan antek-anteknya di lembah Megiddo atau Harmagedon. Pada masa kekuasaan antikristus, atau disebut juga dengan masa kesusahan atau aniaya besar, dan orang-orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Yesus, namun kemudian menjadi percaya setelah menyadari bahwa peristiwa pengangkatan orang percaya, rapture, orang percaya pada Yesus Kristus terangkat di awan-awan, sungguh telah terjadi. Tetapi kepercayaan mereka akan diuji oleh penderitaan dan penyiksaan. Mereka inilah yang akan menjadi martir bagi Yesus Kristus pada masa antikristus atau kesusahan besar. D. Tentang lambang antikristus, 666 adalah bilangan manusia. Sudah tidak asing lagi bagi kita mengenai lambang yang bertuliskan 666. Lambang ini selalu dikaitkan dengan antikristus atau tanda orang-orang yang tidak percaya atau yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kitab suci menuliskan bahwa iblis akan membuat sebuah lambang atau meterai bagi para pengikut antikristus. Wahyu 13 ayat 18. Inilah pentingnya hikmat. Siapa memiliki pengertian, biarlah ia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. 1. Tanda di dahi dan lengan nama binatang itu sebagai materai antikristus. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Ia juga membuat supaya semua orang, besar dan kecil, kaya dan miskin, orang merdeka dan hamba, diberi tanda pada tanda kanan atau pada dahi mereka, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali ia mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang kedua, mereka yang memakai tanda binatang akan mengalami penyakit bisul. Wahyu 16 ayat 2. Malaikat yang pertama pergi dan menumpahkan cawannya ke atas bumi. Terjadilah borok yang busuk dan berbahaya pada manusia yang memiliki tanda binatang itu dan yang menyembah patungnya, patung atau berhalanya. Dalam kekristenan, ya ini tentang Harmagedon. Dalam kekristenan, kita sudah tidak asing lagi dengan nama Harmagedon. Perang Harmagedon adalah peperangan terakhir yang harus terjadi sebelum penghakiman tiba. Masih banyak orang Kristen yang kurang memahami mengenai perang Harmagedon itu. Sebab itu di kelas ini kita akan belajar tentang perang Harmagedon ini. Apakah Harmagedon? Harmagedon adalah nama sebuah gunung yang berada di wilayah Palestina atau Israel. Kalau sekarang masih di Israel ya. Megiddo, lembah sih, ini sebetulnya sebuah lembah yang memang luas sekali, saya pernah ke sana. Dalam penulisan Ibrani, kata Harmagedon terdiri dari dua kata, yaitu Ar dan Magedon, Megiddo. Kata Ar yang berarti gunung atau bukit, dan kata Magedon, Megiddo berarti lembah. Di wilayah Palestina yang menjadi tempat peperangan terakhir. Wahyu 16 ayat 16 dikatakan, dan dia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armagedon. Menurut banyak tafsiran, Armagedon akan menjadi tempat peperangan terbesar yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Peperangan ini bukanlah peperangan bangsa melawan bangsa atau suku melawan suku, tetapi semua bangsa yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan akan bersatu melawan Antikristus yang dipimpin oleh iblis untuk berperang melawan Yesus Kristus dan orang-orang kudusnya. Perang Armagedon ini seringkali juga disebut sebagai hari pembalasan Yahweh terhadap orang-orang yang tidak percaya, Antikristus dan iblis di dunia. Yesaya 61 ayat 2 dikatakan, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Elohim kita untuk menghibur semua yang berduka. Dalam perang Armagedon, anugerah sudah tidak berlaku lagi bagi mereka yang akan binasa. Karena masa anugerah atau dispensasi bagi manusia sudah habis waktunya. Artinya dalam peperangan Armagedon sudah tidak ada lagi pertobatan, semua yang tidak percaya akan mengalami penghukuman.
Berikutnya, apa yang terjadi dalam perang Armageddon? Perang Armageddon disebut dengan hari pembalasan Yahweh kepada orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, terutama kepada pemimpinnya, Antikristus. Menurut kitab Wahyu pasal 16 ayat 1-21, akan muncul bisul yang jahat kepada mereka yang memakai tanda dari binatang. Semua yang hidup di dalam laut akan mati karena cawan murka Tuhan. Sehingga manusia tidak bisa makan sesuatu yang bersumber dari laut. Semua sungai dan mata air akan menjadi darah. Semua yang terjadi dalam masa ini adalah sebagai hukuman bagi mereka yang telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Matahari menghanguskan manusia dengan api. Manusia akan menggigit lidah mereka karena kesakitan yang diderita. Dikarenakan semua kejadian dan keadaan yang menimpa bumi dan seluruh umat manusia, mereka menghujat Elohim di surga dan mereka tidak bertobat karena tidak ada lagi pertobatan pada keadaan ini. Menurut kitab Wahyu 18 ayat 1-24, semua kota-kota besar kebanggaan di mana tempat berkumpulnya roh jahat dan najis, tempat-tempat najis akan dihancurkan. Orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus sudah dipindahkan dan sudah tidak ada, sehingga tidak ditimpa malapetaka. Hari pembalasan lipat siksaannya atas apa yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang kudus, nabinya, dan atas sombongannya. Akan terjadi perkabungan yang besar dan siksaan api dari Elohim. Semua yang menerima siksaan akan menjauh karena takut akan siksaan yang menimpa mereka. Sudah tidak ada lagi pertobatan untuk mau datang pada Yesus Kristus. Nah, siapakah yang berperang di Armageddon? Yang sering menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah yang akan berperang dalam peperangan Armageddon? Yesus Kristus yang akan berperang melawan seluruh bangsa yang tidak percaya, yang sudah disesatkan melawan Antikristus. Jadi Yesus Kristus melawan Antikristus dan orang yang tidak percaya, nabi palsu, di Wahyu 19 ayat 11. Seluruh malaikat mengikuti Yesus untuk berperang. Wahyu 19 ayat 13-14. Yesus akan memukul segala bangsa dan memimpin dengan gada besi untuk menimpakan murkanya kepada semua orang yang tidak percaya, Antikristus dan nabi palsu. Wahyu 19 ayat 15. Yang berperang melawan Yesus Kristus dan tentaranya adalah binatang buas, Antikristus, raja-raja di bumi, pengikut Antikristus. Tentara-tentara, yaitu orang-orang yang telah disesatkan. Wahyu 19 ayat 19. Nabi palsu dan Antikristus, binatang, dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh belerang. Wahyu 19 ayat 20. D. Yesus Kristus memenangkan peperangan di Armageddon. Dalam peperangan Armageddon ini, Yesus Kristus telah mengalahkan Antikristus, nabi palsu dan pengikutnya. Antikristus, binatang buas dan nabi palsu ditangkap dan dilemparkan ke dalam lautan api yang dinyalakan oleh belerang dan mereka yang selebihnya dibunuh oleh pedang. Wahyu 19 ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu bersama nabi palsu yang membuat tanda-tanda mujizat di hadapannya, dan dengan demikian ia menyesatkan orang-orang yang telah menerima tanda binatang itu dan telah menyembah patungnya. Lalu keduanya dilemparkan hidup-hidup dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Wahyu 17 ayat 14, mereka ini akan berperang melawan anak domba, namun anak domba akan mengalahkan mereka. Dan dia adalah Tuhan Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Dan mereka yang ada di dalam bersama dengannya adalah yang terpanggil, yang terpilih, dan setia. Sekarang kemudian urutan berikutnya, masa 1000 tahun damai, milenium. Masa 1000 tahun damai adalah sebuah kehidupan baru di dunia. Setelah peperangan Armageddon berakhir, kehidupan pada masa 1000 tahun adalah kehidupan yang dipimpin oleh Yesus Kristus, dipimpin langsung oleh Yesus Kristus sebagai Raja. Kehidupan di dunia akan mengalami kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita Yesus Kristus, sehingga kehidupan manusia di seluruh dunia menjadi damai tanpa ada penghakiman dan penghukuman, tidak ada ratap tangis dan penderitaan. Dalam kerajaan 1000 tahun damai ini, apa yang terjadi di sana? Satu, iblis dibelenggu, tidak ada iblis. Wahyu 20 ayat 2, lalu ia menangkap naga, si ular tua yang disebut iblis dan setan, ia membelenggunya selama 1000 tahun. Yang kedua, iblis dilemparkan ke dalam jurang maut.
Wahyu 20 ayat 3, ia melemparkannya ke dalam jurang tanpa dasar, menutupnya dan mementeraikannya supaya tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa, tidak bisa keluar, sampai genap masa 1000 tahun. Dan setelah itu ia harus dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Dalam bahasa Yunani, abusos adalah jurang maut yang tidak dapat diukur atau dijangkau oleh manusia sebagai tempat penyiksaan sementara. Apa yang terjadi dalam masa 1000 tahun ini? Tidak ada penganiayaan. Tidak terjadi lagi penganiayaan karena antikristus dan nabi palsu dilemparkan dalam lautan api yang dinyalakan oleh belerang. Yang keempat, tidak ada penyesatan. Karena semua nabi palsu dan penyesat sudah dibelenggu dan dilemparkan dalam lautan api yang dinyalakan oleh belerang. Yang kelima, Yesus memerintah sebagai raja. Tidak terjadi lagi penganiayaan karena antikristus dan nabi palsu dilemparkan dalam lautan api. Oh, ini kok sama ya isinya? Ya, dibuang saja ya saudara nanti. Nah, ini. Ya, Yesus Kristus memerintah sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun, memerintah di bumi selama 1000 tahun itu. Wahyu pasal 20 ayat 4, 4 dan 6. Kemudian aku melihat tanda-tanda dan mereka yang duduk di atasnya, mereka telah diberi kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesus dan karena firman Elohim yang tidak menyembah binatang itu maupun patungnya dan yang tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Ayat 6, berbahagialah dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai kuasa atas mereka, tetapi mereka yang menjadi imam-imam Elohim dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama Dia 1000 tahun lamanya. Di masa 1000 tahun ini manusia hidup di dalam anugerah. Tentang Gog Magog berikutnya. Gog Magog adalah masa di mana Yesus Kristus melepas iblis dari belenggu dalam penjara jurang tanpa dasar selama 1000 tahun damai. Saat iblis dilepaskan, iblis sebagai binatang buas dan ingin menyesatkan bangsa-bangsa. Tetapi saat iblis dan seluruh pengikutnya ingin menyesatkan seluruh orang-orang kudus, maka turunlah api dari langit yang menghanguskan mereka. Sehingga orang-orang kudus dipisahkan dari iblis, antikristus dan pengikutnya untuk masuk pada tahta putih atau pengadilan Kristus. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10 dikatakan, dan setelah genap masa 1000 tahun, setan akan dibebaskan dari penjaranya. Ia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa dari keempat penjuru dunia yang jumlahnya seperti pasir di laut untuk dikumpulkan ke dalam peperangan Gog dan Magog. Naiklah mereka ke atas daratan bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu, maka turunlah dari langit api dari Elohim menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu berada. Mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Berikutnya di urutan tentang eskatologi ini adalah tahta putih besar. Tahta putih adalah tahta pengadilan Yesus Kristus, di mana setiap manusia yang telah meninggal maupun yang mengalami akan menghadapi tahta putih dan tahta pengadilan Kristus. Tahta putih atau pengadilan Kristus adalah penghakiman terakhir atau penentuan terakhir mengenai siapa yang akan masuk pada kehidupan kekal di surga dan siapa yang akan masuk pada kematian kekal di neraka. Yesus Kristus adalah hakim yang menghakimi yang mati maupun yang hidup. Kisah Rasul 10 ayat 42, dia memberi perintah kepada kami agar memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang telah ditetapkan Elohim menjadi hakim atas yang hidup dan yang mati. Semua yang mati akan dikumpulkan dan dihakimi sesuai perbuatan mereka. Wahyu pasal 20 ayat 13 dikatakan, dan laut menyerahkan orang-orang mati dari dalamnya, juga maut dan alam maut menyerahkan orang-orang mati dari dalamnya, dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Yang A, apa kata kitab suci Bible mengenai tahta putih dan tahta pengadilan Kristus? Tahta putih adalah tempat pengadilan, adalah tempat di mana antikristus dan iblis, nah ini tahta putih, akan diadili dan dihakimi, dan Yesus Kristuslah yang akan menjadi hakim atas semuanya. Pengadilan Kristus. Roma 14 ayat 10 sampai 12, akan tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau
mengapa pula engkau memandang rendah saudaramu? Sebab kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Sebab telah tertulis, akulah hidup, demikian Tuhan berfirman, setiap lutut akan bertelut kepadaku dan setiap lidah akan mengaku kepada Elohim. Demikianlah kita masing-masing akan memberikan pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri kepada Elohim. Tahta putih, ya, dan tahta pengadilan Elohim di mana setiap orang akan berdiri di hadapan Yesus Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama hidup di dalam dunia ini. Semua manusia akan dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu akan dihakimi. Semua akan menghadap Yesus Kristus. 2 Korintus 5:10, sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus supaya masing-masing orang dapat menerima apa yang patut diterimanya sesuai dilakukan dalam hidupnya, entah baik maupun jahat. Tempat mempertanggungjawabkan perbuatan. 1 Petrus 4 ayat 5. Merekalah yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang siap menghakimi yang hidup dan yang mati. Dalam tahta putih semua orang baik dan yang sudah mati atau yang hidup akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Semua dikumpulkan menjadi satu. Wahyu 20 ayat 11-12. Lalu aku melihat tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Bumi dan langit telah menghilang dari hadapannya dan tidak ditemukan lagi tempatnya. 12. Lalu aku melihat orang-orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Elohim. Kemudian dibukalah semua kitab dan sebuah kitab yang lain yang adalah kitab kehidupan, dan orang-orang mati yang dihakimi berdasarkan perbuatan mereka sesuai dengan apa yang tertulis dalam gulungan kitab-kitab itu. Tahta putih akan menjadi tempat berkumpulnya semua manusia dan akan dibukakan kitab kehidupan mereka. Mereka yang tidak percaya dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka dan akan menerima penghukuman, yaitu kematian kedua di neraka. Sedangkan mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, mereka tidak akan dihakimi karena mereka sudah dibenarkan. Ya, ini untuk kita orang percaya tubuh Kristus. Tahta putih yang kedua menjadi tempat penghakiman. Tahta putih atau pengadilan Kristus akan menjadi tempat penghakiman bagi iblis, antikristus dan para pengikutnya. Mereka akan dimasukkan dalam satu penghukuman kekal atau kematian kekal. Iblis akan dihukum dalam penyiksaan kekal selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10. Dan si iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu berada. Mereka akan disiksa siang dan malam selamanya. Manusia dihakimi sesuai perbuatannya. Wahyu 20 ayat 13. Dan laut menyerahkan orang-orang mati dari dalamnya, juga maut dan alam maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dihukum. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Penghakiman bagi orang-orang berdosa. Yohanes 5 ayat 29. Dan mereka yang telah melakukan hal yang baik akan bangkit menuju kehidupan, sedangkan mereka yang telah melakukan hal yang jahat akan bangkit menuju penghukuman. Iblis, antikristus, dan orang berdosa dihukum dalam kekekalan kematian kedua. Wahyu 21 ayat 8. Namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, para pembunuh, pezina, penyihir, dan penyembah berhala, dan semua orang pendusta, mereka mendapat bagian dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Itulah kematian kedua. Pembagian hadiah pada tahta putih. Wahyu 22 ayat 12. Lihatlah, aku datang segera. Aku membawa upahku untuk diberikan kepada mereka, kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Tempat menerima reward pada tahta Kristus. 1 Korintus 3 ayat 12-15 dikatakan, ayat 12, jika di atas fondasi itu orang membangun dengan emas, perak, batu-batu berharga, kayu, rumput, atau jerami, setiap pekerjaan itu akan tampak jelas. Pada hari Tuhan akan menyatakannya, sebab hal itu akan dinyatakan dengan api, dan pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 14, jika pekerjaan yang telah dibangun itu tahan uji, ia akan menerima upah.
Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan meskipun seperti melewati api. Tempat kita menerima hidup kekal. Yohanes, next. Yohanes 5 ayat 29 dikatakan, habis ya, PPT-nya di halaman 108. Yohanes 5 ayat 29 dikatakan, dan mereka yang telah melakukan hal-hal yang baik akan bangkit menuju kehidupan, dan mereka, betul ya, melakukan hal yang jahat akan bangkit menuju penghukuman. Dalam Yesus tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka hidup tidak menurut kedagingan tetapi menurut roh. Yesus sudah mendamaikan kita, 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan dia adalah kurban pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, melainkan juga untuk dosa seluruh dunia. Dalam Yesus kita tidak mendapat hukuman. Karena Yesus sendiri sudah menjadi pendamai yang menebus dosa-dosa kita di dalam dirinya. Melalui menebus kita di dalam dirinya dari dosa kita melalui salib Kristus. Orang percaya tidak ada yang binasa, Yohanes 3:16, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yesus Kristus telah mengubah status kita dari yang seharusnya binasa, diberikan kehidupan yang kekal, sehingga dalam pengadilan Kristus kita diberikan kehidupan kekal. Orang percaya menerima mahkota kehidupan. Hari pengadilan Kristus dan tata putih adalah tempat orang-orang untuk menerima hadiah, yaitu mahkota dari Yesus Kristus Tuhan. Tempat kita menerima mahkota, 2 Timotius 4 ayat 8. Selanjutnya tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yesus Kristus yang memberikan mahkota. 2 Timotius 2 ayat 5. Dan seseorang yang bertanding, ia tidak akan mendapat mahkota kecuali ia bertanding menurut aturan yang ada. Tata putih atau pengadilan Kristus akan menjadi tempat di mana orang-orang percaya akan menerima hadiah dan mahkota kehidupan untuk hidup yang kekal. Pengadilan Kristus akan dilaksanakan setelah rapture, tata putih setelah masa 1000 tahun. Ini perbedaannya, saudara. Jadi pengadilan Kristus, tempat kita menerima mahkota, itu dilaksanakan setelah rapture. Namun tahta putih itu setelah masa 1000 tahun. Maka semuanya akan dikumpulkan, baik orang percaya, antikristus dan iblis akan dihakimi, dan mereka yang tidak percaya Yesus Kristus, antikristus dan iblis akan dilemparkan dalam lautan api dan penyiksaan kekal. Saudara bisa bandingkan dengan Wahyu 20 ayat 7 sampai 17. 4. 5 mahkota bagi orang percaya. 1. Mahkota kebenaran. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Selanjutnya tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada orang-orang yang merindukan kedatangannya. Kita menerima mahkota kebenaran bukan karena perbuatan baik atau benar yang kita kerjakan di dunia. Tetapi mahkota kebenaran diberikan sebagai gambaran Yesus Kristus memberikan atau menganugerahkan kebenaran itu kepada kita. Yang berikutnya adalah mahkota sukacita, 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau kegembiraan kami atau mahkota sukacita kami di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat kedatangannya kembali, kalau bukan kamu? Mahkota sukacita adalah gambaran bahwa kita telah menerima sukacita yang besar di dalam Yesus Kristus, yaitu kita dilayakkan dan dibenarkan oleh iman kita di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mahkota sukacita ini sebetulnya karena jiwa, saudara. Karena engkau yang melayani jiwa-jiwa, pasti engkau punya mahkota sukacita. Mahkota kemuliaan, 1 Petrus 5 ayat 4. Maka pada waktu gembala agung dinyatakan Yesus, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Mahkota kemuliaan adalah kita mendapatkan penghargaan atau dimuliakan di hadapan seluruh manusia, malaikat yang ada pada saat tahta putih atau pengadilan Kristus. Saat pengadilan Kristus. Berikutnya, yang terakhir, mahkota kehidupan.
Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan, karena ketika ia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan adalah hadiah utama atau hal yang paling penting bagi semua manusia, yaitu diberikan kehidupan di surga bersama-sama dengan Yesus Kristus. Mahkota kehidupan kekal, 1 Korintus 9 ayat 25. Setiap orang yang bertanding, ia melatih segalanya. Hal itu mereka lakukan untuk mendapatkan mahkota yang fana, sedangkan kita untuk mahkota yang tidak fana. Mahkota abadi atau kekal adalah kehidupan kekal yang diberikan kepada mereka yang percaya di dalam Yesus Kristus. Artinya kita akan memilih kehidupan kekal, yaitu kehidupan di dalam anugerah yang tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah habis. Kemudian bagian yang ke-8, urutan daripada eskatologi ini adalah langit, bumi, dan bumi baru. Langit dan bumi yang baru adalah harapan bagi setiap kita yang percaya, karena langit dan bumi yang baru adalah tempat kehidupan kekal bagi orang-orang yang orang-orang percaya yang sudah disediakan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu dalam kelas SOS ini, biarlah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita untuk dapat memahami dan mengerti tentang kehidupan yang kekal yang sudah disediakan Yesus Kristus bagi kita yang percaya. Setelah semua peristiwa yang luar biasa yang Yesus Kristus lakukan di atas dunia, dari pengangkatan sampai tata putih, dan setelah iblis dan para pengikutnya telah dimasukkan pada kematian kekal, maka Yesus akan menyatakan kemuliaan yang luar biasa bagi kita yang percaya, yaitu kehidupan yang kekal di mana kita hidup bersama Yesus Kristus selamanya. Yang pertama, apa kata kitab suci mengenai langit dan bumi yang baru? Wahyu 20 ayat 1. Lalu aku melihat new heaven and new earth, langit baru dan bumi baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Kata langit dalam terjemahan Yunani adalah Ouranos, yang berarti surga, heaven. Dalam NKJV memakai kata heaven, sedangkan kata baru dalam Yunani memakai kata kainos, yang artinya baru, belum terpakai. Ada banyak pandangan mengenai ini. Ada yang berkata langit yang berbaharui, dikuduskan dari dosa. Ada juga menafsirkan bahwa dunia diperbaharui, manusia tinggal di dalamnya. Langit dan bumi baru ini bukanlah langit dan bumi yang dibaharui untuk kita tempati lagi, karena langit dan bumi yang ada sekarang ini akan dihancurkan. 2 Petrus 3 ayat 12-13, sambil menanti dan merindukan kedatangan hari Elohim, hari ketika langit akan terbakar oleh api dan benda-benda langit akan meleleh oleh panas yang membara. Dan sesuai dengan janjinya, kita sedang menantikan langit dan bumi baru yang di dalamnya berdiam kebenaran. Tidak ada kawin mengawinkan. Tidak ada kawin dan mengawinkan. Matius 22 ayat 30. Sebab pada waktu kebangkitan mereka tidak kawin maupun mengawinkan, tetapi hidup seperti malaikat Elohim di surga. Yang kedua, tidak ada darah dan daging. 1 Korintus 15 ayat 20. Dan aku mengatakan hal ini, saudara-saudaraku, bahwa daging dan darah tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Begitu pula kefanaan tidak akan mewarisi kekekalan. Di New Heaven and New Earth, itu heaven, surga adalah tempat yang kekal. 2 Korintus 5 ayat 1. Sebab kami tahu jika kemah tabernakel di bumi ini dibongkar, Elohim telah menyediakan sebuah rumah kekal di surga yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Wow, kita sudah punya rumah di surga. Yang 4, tidak ada lagi jerih lelah. Wahyu 14 ayat 13. Aku mendengar suatu suara dari surga berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan mulai dari hari sekarang. Benar, kata Roh, supaya mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan mereka menyertai mereka. Kita hidup bersama Yesus selamanya. Wahyu 21 ayat 3, dan aku mendengar suatu suara nyaring dari surga berkata, lihatlah, tabernakel Elohim ada bersama manusia. Dia akan berdiam bersama mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Elohim sendiri akan ada bersama mereka sebagai Elohimnya. Yang keenam, tidak ada penderitaan. Wahyu 21 ayat 4, dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka.
Tidak akan ada lagi kematian, juga pergabungan dan ratap tangis, bahkan tidak ada lagi rasa sakit, sebab segala yang terdahulu itu telah berlalu. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ketujuh, semua menjadi baru. Kita memiliki tubuh kemuliaan. Wahyu 21 ayat 5. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan semuanya baru. Dan dia berkata kepadaku, tuliskanlah, sebab perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercaya. Yang ke-8, kita minum air kehidupan. Wahyu 21 ayat 6, dia berkata kepadaku, sudah terlaksana, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bagi mereka yang haus, akan memberi minum dengan cuma-cuma dari air kehidupan. Mari kita minum. Yang ke-9, kita menjadi anak Bapa Yahweh. Wahyu 21 ayat 7. Siapa yang menang, ia akan mewarisi segala sesuatu dan aku akan menjadi Elohimnya dan ia akan menjadi anakku. Tidak ada lagi kejahatan. Wahyu 22 ayat 3. Di dalam kota itu tidak akan ada lagi kutuk. Tahta Elohim dan anak domba akan ada di dalamnya dan para hambanya akan melayaninya. Tidak ada lagi kutuk. Semua orang akan bebas beribadah kepada Yesus Kristus. Bertemu muka dengan Yesus Kristus. Wahyu 22 ayat 4. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis pada dahi mereka. Yesus Kristus terang kehidupan. Nah, jangan khawatir. Ini kita sudah di akhir. Tidak panjang bukan? Bukan. Yesus Kristus terang kehidupan. Wahyu 22 ayat 5. Malam tidak akan ada di sana. Mereka tidak membutuhkan lampu dan sinar matahari karena Tuhan Elohim akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah untuk selama-lamanya. Tidak ada malam lagi di surga, Yahweh sendiri menjadi terang. Kita memerintah bersama Yesus, artinya tidak ada lagi budak, hamba, tetapi kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Di surga semua orang akan bersuka cita memuji Yahweh. Wahyu 22 ayat 6, lalu aku mendengar suara seperti suara kerumunan orang banyak, seperti gemuruh air bah, seperti guntur yang keras, yang berkata, haleluya, sebab Tuhan Elohim yang Maha Kuasa memerintah. Itulah eskatologi tentang akhir zaman, dan saya dan saudara di dalam Kristus percaya kita diselamatkan, dan saya berdoa semua dapat menerima pewahyuan anugerah malam ini, mengerti untuk kita semakin bersuka cita dalam Yesus. Oke, saya kembalikan kepada Pastor Magdalena Sparingnya.